Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman-temanku semua. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu mantik, dan yang saya hormati teman-temanku semua kelas ilmu mantik C. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dilalah. Kami beranggotakan 1. Ahmad Alwi, NIM 2618095, 2. Sela Rahma, NIM 2619080, 3. Nur Abidah, NIM 2619130. Yang keempat, Eka Ramanda, NIM 2619125. Di sini kami kelompok 7 akan membahas tentang dilalah. Sebelumnya, menurut kalian, bagaimana sih definisi dilalah? Bagaimana sih macam-macam dari contoh dilalah? Dan apa saja pembagian dari lafadz? Kami dari kelompok 7 akan mengupas masalah dilalah ini yang insya Allah bisa dipahami oleh kalian semua. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dilalah. Definisi dilalah secara etimologi, dilalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu da'ala yadullu dilalah, yang mempunyai arti petunjuk atau yang menunjukkan. Sedangkan menurut terminologi, dilalah adalah memahami sesuatu al-maudul, yaitu yang ditunjuk dari sesuatu yang lain, al-adallu, yang menjadi petunjuk. Sedangkan dalam ilmu mantik, dilalah adalah sesuatu pemahaman yang didapat dari sesuatu yang lain. Contoh, ada asap di dalam hutan, berarti di dalam hutan tersebut terdapat api. Lanjut, kita akan membahas tentang macam-macam dilalah atau pembagian dilalah. Dilalah dibagi menjadi dua, yaitu dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Dilalah lafziyah sendiri adalah sesuatu yang dipahami berupa kata-kata atau suara. Dilalah lafziyah terbagi menjadi 3, 1. Tabi'iyah, 2. Aqliyah, dan yang ketiga wad'iyah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama at-tabi'iyah. Yang pertama tabi'iyah, yaitu apabila si petunjuk merupakan gejala alam. Contoh, orang yang berteriak minta tolong. Di sini menunjukkan adanya bahaya. Yang kedua, aqliyah, yaitu apabila si penunjuk merupakan pikiran. Contoh, adanya suara di balik suatu kamar. Berarti kalimat tersebut menunjukkan adanya orang yang menyuarakan suara tersebut di dalam kamar. Yang ketiga, wad'iyah, yaitu apabila si penunjuk itu merupakan bikinan atau istilah. Contoh, emas hitam, artinya minyak. Sedangkan emas putih, artinya kapas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu dilalah ghairu lafziyah, yaitu sesuatu yang dipahami bukan berupa kata-kata atau suara. Dilalah ghairu lafziyah terbagi menjadi 3, yaitu dilalah ghairu lafziyah tabi'iyah, 2.
dilalah ghairu lafdhiyah aqliyah. 3. Dilalah ghairu lafdhiyah wad'iyah. Kita bahas satu persatu. Dilalah ghairu lafdhiyah tabi'iyah, yaitu dilalah atau petunjuk yang bukan dari suara atau kata yang bersifat alami. Contoh, kita memahami bahwa seseorang malu ketika kita melihat pipinya bersemu merah. Artinya, ketika kita melihat seseorang pipinya bersemu merah, berarti menunjukkan bahwa seseorang itu dengan keadaan malu. 2. Dilalah ghairu lafdhiyah aqliyah, yaitu dilalah atau petunjuk yang bukan dari suara atau kata yang berupa pemahaman dari akal. Contoh, barang-barang di rumah banyak yang hilang. Di sini berarti dilalah menunjukkan adanya pencuri. 3. Dilalah ghairu lafdhiyah wad'iyah, yaitu dilalah yang bukan dari suara atau kata yang dibuat manusia untuk memberi isyarat kepada lawan bicara. Contoh, kita memahami lawan bicara kita tidak setuju dengan pendapat kita dengan mengetahui dia menggelengkan kepala. Berarti kita memahami bahwa orang tersebut menggelengkan kepala mengisyaratkan orang tersebut tidak sepemahaman dengan kita. Seperti itu, kita lanjut ke pembagian lafadz. Pembagian lafadz di sini terbagi menjadi 3, yaitu pembagian lafadz kepada mukhtash, musytarak, manqul, murtajal, hakiki, dan majaz. Yang pertama, mukhtasah. Artinya lafadz tersebut memiliki makna satu. Contoh, pulpen. 2. Hakiki dan majazi adalah sebuah makna tidak diketahui oleh peletaknya. Contoh, daun. Daun menghijau dan dia lagi naik daun. Maksudnya, daun itu kan kita tidak mengetahui siapa sih yang meletakkan daun. Seperti itu. Yang selanjutnya, musytarak, yaitu peletakan tidak mendahului peletakan yang lain. Contoh, kikir. Kikir di sini bermakna 2, bisa bermakna sebagai alat pemertajam pisau dan bermakna bakhil. Yang selanjutnya yaitu murtajal. Di sini adalah makna berikutnya tidak memiliki kesesuaian dengan makna sebenarnya. Contoh, kebanyakan nama orang dan nama tempat. Contohnya seperti nama Ahmad, Muhammad, Nur, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu manqul, yaitu makna berikut memiliki kesesuaian, seperti kata sholat, yang pada awalnya bermakna doa, kemudian bermakna amalan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, yang memiliki kesesuaian dengan doa. Kemudian pembagian lafadz kepada mutarodif dan mutabawin. Pembagian lafadz kepada mutaradif dan mutabawin. Taraduf adalah satu makna yang memiliki beberapa lafadz, seperti contoh kata insan dan basyar. Sementara
Tabayun adalah beberapa lafaz yang setiap lafaz memiliki satu makna yang terpisah. Contoh seperti kata insan dan kucing. Tujuan mantikli dari pembagian lafaz seperti ini adalah dalam rangka menjelaskan bahwa tidak dibenarkan penggunaan lafaz yang mutaradif dalam definisi dan argumentasi. Seperti dalam mendefinisikan seseorang berkata insan adalah bashar, atau dalam argumentasi dia berkata karena setiap bashar adalah insan dan setiap insan berpikir, maka setiap bashar berpikir. Lanjut ke pembagian lafaz yang terakhir, yaitu pembagian lafaz secara mufrad dan murakkab. Mufrad berarti tunggal, berarti lafaz yang memiliki bagian atau makna tunggal, satu. Kemudian yang kedua murakkab, yaitu setiap bagian dari lafaz tidak menunjukkan bagian dari makna mufrad, seperti nama Abdullah sebagai nama orang, karena lafaz Abdullah itu terdiri dari banyak huruf dan hanya bermakna mufrad, yaitu satu, Abdullah. Yang kedua, setiap lafaz menunjukkan bagian dari murakkab, seperti bunga indah. Lafaz mufrad dan murakkab juga masing-masing terbagi kepada beberapa bagian, disebabkan pembahasan dan penjelasan pembagian mufrad dan murakkab berhubungan langsung dengan pembahasan tasdiqat dan dalam metode benar argumentasi yang tidak begitu memiliki manfaat yang signifikan. Maka masalah ini akan dibahas pada pembahasan yang berhubungan dengan metode argumentasi. Oke, thanks. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Do you have any question? Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa komen di kolom komentar. Mungkin dari kelompok 7 cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.